Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Jumpa lagi dengan saya Kardi dari SMK Negeri Pertanian Kota Serang, Bandung. Izin berkesempatan pada kali ini berbagi aksi nyata saya terkait kurikulum merdeka Bapak Ibu semuanya. Iya, Bapak Ibu, ada hal yang perlu kita unik atau kita bahas dalam kurikulum merdeka pada saat ini adalah apa yang kita sebut kita sebagai kurikulum adalah sebenarnya sama seperti dengan kurikulum sebelumnya Bapak Ibu, di mana dalam sebuah kurikulum pasti berisi tentang tujuan, isi, cara atau metode dan evaluasi yang untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi hal apa sajakah yang berbeda dengan kurikulum kita ya? Dan kenapa kurikulum kita harus berubah Bapak Ibu ya? Ya, langsung saja yang pertama Bapak Ibu adalah kenapa kurikulum kita perlu diadaptasi atau sedikit perubahan dalam kurikulum kita Bapak Ibu. Yang sebagaimana kita ketahui, kurikulum sudah mengalami berbagai macam perubahan Bapak Ibu. Namun di kurikulum merdeka ini apa saja yang sangat mendasari atau faktor-faktor apa perubahan-perubahan ekosistem di sekolah atau di lingkungan siswa ya Bapak Ibu. Ternyata dalam kurikulum merdeka itu faktor geografis, budaya dan sosial itu harus diperhatikan betul ketika kita merancang kurikulum operasional satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian yang harus diperhatikan adalah harus menjadi orang yang selalu merefleksi. Jadi seluruh pemangku kepentingan siswa, pemangku kepentingan sekolah, kita harus selalu atau budaya merefleksi. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita harus menjaga betul bahwa setiap kurikulum itu harus berpihak pada kebutuhan murid yang unik. Termasuk di dalamnya adalah keanekaragaman murid-murid kita. Dan yang terakhir adalah kenapa harus ada perlunya adaptasi kurikulum adalah ternyata zaman ini berubah Bapak Ibu begitu pesatnya, bahwa bahkan kita tidak tahu menahu apa yang kita berikan kepada siswa kita apakah benar-benar bermanfaat atau berguna di dunia kedepannya kelak. Kemudian Bapak Ibu, kemudian kalau ini kita beralih kepada sisi kebekerjaan atau sisi ketika anak lulus, siswa kita lulus, berada di kalangan masyarakat. Kenapa sih perlunya adanya adaptasi kurikulum? Betul Bapak Ibu, ternyata banyak peluang kerja atau pekerjaan di masa depan yang tidak tahu, yang tidak pernah terbayangkan kita pada saat ini Bapak Ibu. Atau dengan mudahnya kita tidak tahu akan menjadi apa atau peluang-peluang kerja apa yang akan diraih atau dilakukan oleh putra-putri siswa kita depan Bapak Ibu. Dan kemudian seiring dengan tren perkembangan kehidupan ya generasi Z dan Alpha ya, di mana mereka mengandalkan pola hidup cepat, singkat ya, berbasis aplikasi digital ya. Itu yang sangat penting, menggunakan kolaborasi dari berbagai pihak. Termasuk Bapak Ibu, kurikulum ini sadar, di implementasi kurikulum mereka itu sekarang sadar bahwa ternyata penyelenggaraan pendidikan sekarang tidak bisa berdiri sendiri. Maka kurikulum merdeka ini butuh kolaborasi dari 3 pilar pendidikan. Siapakah dia 3 pilar pendidikan? Yaitu orang tua,
ya, orang tua siswa, sekolah itu sendiri, dan masyarakat. Jadi pendidikan akan sukses, berhasil kalau berhasil mengakomodir atau menggerakkan 3 pilar pendidikan tersebut. Lah, apa yang unik atau apa yang penting dalam perubahan paradigma kurikulum merdeka, yaitu adalah keberpihakan pada murid. Segala sesuatu pembelajaran dan pendidikan itu harus berpihak pada murid. Apa suatu pembelajaran dikatakan berpihak kepada murid? Tentunya ketika sudah menganut beberapa asas atau beberapa hal. Di antaranya adalah menyesuaikan dengan konteks kehidupan murid, ya Bapak Ibu, ya. Kita tahu bahwa kehidupan siswa itu macam-macam keberadaannya. Kemudian perhatikan kebutuhan dan capaian belajar saat ini. Ini kita harus sesuaikan dengan capaian belajar siswa pada saat ini. Kemudian membangun sepanjang hayat. Betul Bapak Ibu, bahwa kurikulum ini kita harus memberi pembelajaran bahwa kita termasuk guru atau siswa atau setiap insan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, bukan hanya pembelajar ketika berada di bangku sekolah. Dan yang keempat adalah mendukung perkembangan kognitif dan karakter. Ini penting sekali Bapak Ibu, bahwa kognitif dan karakter itu penting sekali untuk perkembangan kehidupan ketika anak-anak kita akan terus di masyarakat nanti. Dan yang terakhir adalah dikatakan berpihak apabila mengarah kepada masa depan yang berkelanjutan, ya. Berkelanjutan dalam hal ini adalah mengikuti perkembangan zaman, bukan hanya bisa dilakukan pada saat ini, tapi pada zaman-zaman yang akan datang. Ya. Apa yang berbeda dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu? Yang berbeda adalah di sini dikatakan sebagai capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran ini adalah kompetensi dan karakter yang akan dicapai oleh siswa kita dalam kurun waktu tertentu. Nah, capaian belajar ini juga harus sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan murid siswa kita, ya. Terus capaian pembelajaran juga dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun atau bukan per kelas Bapak Ibu, ya. Jadi sesuai dengan perkembangan atau dan kompetensi awal siswa. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran itu memuat dua hal, ada kompetensi inti dan kompetensi esensial. Ya, kembali ke capaian pembelajaran Bapak Ibu, bahwa capaian pembelajaran atau CP ini menjadi acuan pembelajaran intrakurikuler kita di kelas, ya. Ya, capaian pembelajaran ini juga harus berisi dengan kompetensi dan karakter yang akan dicapai. Nah, kemudian kompetensi dan karakter inilah akan melebur menjadi satu tentunya dalam faktor sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ya. Ini sepertinya di kurikulum kita sebelumnya juga sudah menganut 3 kategori ini. Namun ada hal yang berbeda Bapak Ibu di kurikulum merdeka adalah bahwa pembelajaran yang kita berikan harus menerapkan prinsip teaching at the right level. Apa itu teaching at the right level? Adalah bagaimana sih pembelajaran yang kita berikan harus berdasarkan fase atau perkembangan siswa, ya. Fase dan perkembangan siswa ini didapat atau diperoleh berdasarkan pemahaman atau kesiapan pembelajaran murid-murid kita, ya, dan disesuaikan dengan karakter, potensi, dan kebutuhan siswa. Dan yang perlu diingat adalah bahwa
teaching at the right level itu tidak berdasarkan kelas ya, atau bahkan tidak berdasarkan usia. Makanya nanti di kurikulum Merdeka akan dikenal dengan fase A, B, C, D, E, dan F. Untuk jenjang SMA atau SMK itu ada di jenjang E untuk kelas 10 ya, dan jenjang F untuk perkembangan anak-anak di kelas 11 sampai kelas 12. Karena perbedaan inilah Bapak Ibu, maka pembelajaran yang kita berikan harus menganut prinsip terdiferensiasi. Apa itu prinsip terdiferensiasi? Bahwa setiap siswa, setiap pembelajaran kita tidak boleh memberikan atau mengukur dengan instrumen atau bahan pembelajaran yang sama secara klasikal kepada murid-murid kita. Kita harus memberikan materi-materi pelajaran sesuai dengan karakter cara belajar siswa. Bahkan kita juga harus menilai siswa sesuai dengan capaian-capaian kompetensi yang telah dicapai oleh siswa kita. Jadi dalam hal ini terdiferensiasi tidak menghakimi siswa atau murid-murid kita dengan satu model pembelajaran atau satu alat ukur yang harus dicapai, yang harus ditempuh oleh siswa kita. Nah, capaian pembelajaran ini Bapak Ibu kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini kemudian adanya alur tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran ini kemudian Bapak Ibu untuk menentukan modul ajar. Modul ajar itu kalau dulu kita sebut sebagai rencana pembelajaran Bapak Ibu ya. Ya, tujuan atau goal dari tujuan pemerintah saat ini atau kurikulum adalah pembentukan profil pelajar Pancasila. Jadi ini sangat jelas sekali bahwa tujuan mulia dari pendidikan kita adalah profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Bahwa diharapkan siswa-siswa kita itu mampu berpikir kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Dan ini akan menjadi suatu ikatan dalam hal pikiran, gerak, karakter yang menjadi dambaan profil pelajar Pancasila atau profil siswa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Nah, tugas kita atau guru apa Bapak Ibu? Kita harus membuat dan merancang tujuan pembelajaran kita atau modul pembelajaran kita yang harus bermakna sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang akan kita capai. Jadi ingat bahwa profil pelajar Pancasila ini suatu proses Bapak Ibu yang nantinya bisa menjadi pembiasaan dan membudaya ya Bapak Ibu ya. Oke. Demikian tadi Bapak Ibu salah satu sedikit potongan atau gagasan-gagasan saya terkait kurikulum Merdeka. Besar sekali saya mendapatkan umpan balik dari Bapak Ibu atau rekan-rekan teman-teman semuanya agar kita bisa sama-sama belajar dan sama-sama mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang akan kita terapkan di kelas-kelas kita masing-masing melalui link bit.ly umpan balik aksi nyata Soekardi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dan umpan baiknya. Mari terus belajar dan berkolaborasi
untuk memberikan dampak pendidikan yang berdampak di kelas dan berpihak kepada murid-murid kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.